kami ngumpet di sebelah rumah kami, di rumah saya, rumahku tuh bang. Itu posisi halaman samping rumah itu banyak pohon pisangnya. Oke. Jadi pas kami singgah minum lah bang, aku ambil ke dalam rumah ngambil air minum. Pas aku balik kasih sama teman aku ini, tiba-tiba duduk pohon pisang tuh goyang-goyang, terus ada ya Mbak Kunti itu terbang, cuman terbangnya terbalik. Ngerti nggak sih, dia terbangnya terbalik ini rambutnya ke belakang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel kita Kabur Malam. Sebelumnya kami mohon maaf kepada kawan-kawan semua karena belakangan ini kita belum ada upload video baru lagi. Seperti biasa kita kedatangan salah seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya. Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita panggilkan narasumbernya. Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Aman bang, baik. Kalau boleh tahu siapa namanya Bang? Dio bang. Bang Dio ya. Jauh nggak Bang dari rumah kemari kira-kira? Lumayan lah bang, tapi bisa lah. Melewati berapa lampu merah kira-kira Bang? Jalan motong biasa. Iya. Bisa di-spill sedikit cerita pengalaman horor Abang nih Bang? Bisa bang. Dulu tuh aku tuh dari kecil tuh nggak pernah percaya dengan yang hal-hal gaib ya bang. Berarti Abang skeptis orang ini ya? Sampai ketika aku kerja di Kalimantan, ya di situ lah ditunjukin hal-hal yang gaib-gaib gitu bang. Dari yang awalnya tipis-tipis percaya, lama-lama ya karena udah parah gangguannya ya mulai percaya lah bang. Tahan dulu ceritanya ya Bang ya. Buat kawan-kawan yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Dio, khususnya kawan-kawan di Kota Medan, bisa mengirimkan cerita kalian melalui DM Instagram kita di Kabur Malam. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai Kabur Misteri. Oke Bang, gimana Bang kisah awal Abang mengalami kejadian horor? Bisa diceritakan? Sebetulnya dari kecil tuh udah ditunjukin kejadian horor bang. Ditunjukin hal-hal gaib tuh, mungkin pikiran masih pikiran anak kecil, jadi merasa itu hal-hal ya cuma pikiran biasa lah gitu, pikiran anak kecil aja kan. Ya bermula kalau hal mistis di masa kecil tuh biasa anak kecil main sambar elang gitu ya, masa zaman-zaman kita yang bang. Iya, iya. Main sambar elang itu kami ngumpet, posisinya nih aku sama kawan aku ini supaya nggak, biasalah main sambar elang supaya nggak dikejar kawan. Kami ngumpet di sebelah rumah kami, di rumah saya, rumahku tuh bang. Itu posisi halaman samping rumah itu banyak pohon pisangnya. Oke. Jadi pas kami singgah minum lah bang, aku ambil ke dalam rumah ngambil air minum. Pas aku balik kasih sama teman aku ini, tiba-tiba duduk pohon pisang tuh goyang-goyang, terus ada ya Mbak Kunti itu terbang, cuman terbangnya terbalik. Ngerti nggak sih, dia terbangnya terbalik ini rambutnya ke belakang ini. Menjadi terbangnya terbalik gitu. Ada ini masih kecil, namanya kan itu masih kecil lah. Emang kalau aku nampak juga. Itu posisi malam? Malam bang, malam kan sambar elang malam. Iya, iya, iya. Jadi kawan aku nampak namanya Ilham kan, nampak Am. Iya aku juga nampak, cuma mungkin masih pikiran anak kecil ya kan, udahlah mungkin hal biasa gitu kan. Jadi nggak terlalu ngambil open karena emang nggak percaya gitu kan. Biari aja lah udah gitu ya. Udah disuntik sama orang tua dari kecil, nggak ada itu kayak gitu. Jadi nggak percaya. Sampai ketika tuh aku percaya itu di Kalimantan bang. Setelah tamat SMA itu bang, aku merantau ke Kalimantan kerja. Coba kerja ya. Pas di Kalimantan itu mulailah sedikit demi sedikit itu bang, dari awal yang cuma yang aku masih nggak percaya sampai akhirnya aku betul-betul percaya itu kejadian di Kalimantan itu bang selama aku kerja. Awal pertama kali aku lihat itu pas kami nyusun rencana kerja bulanan itu di perkebunan kelapa sawit di salah satu di Kalimantan ini, di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Batas Malaysia itu bang. Itu posisi masih ya hutan-hutan baru yang dijadiin HGU baru itu, jadiin usaha, jadi masih mistis lah bang. Jadi kami
buat rencana kerja bulanan itu dari pulang kerja jam 5 sampai jam 2 malam. Itu jarak kantor kebun sama jarak mes itu sekitar 3 kilo gitu loh bang, agak jauh. Jalan kebun-kebun itu Jalan ya, Bang? kebun-kebun. Jalan kebun di Kalimantan nggak kayak di kebun di Sumatera gini bang, lurus flat. Oh. Jalan tuh kebun Kalimantan tuh bergelombang, bukit-bukit gitu. Berarti naik bukit, Naik turun bukit, gitu-gitu lah ya, Bang? Jadi tiba pas aku pulang dari rapat itu bang, di persimpangan antara PT itu kan ada simpang 3. Jadi pas simpang 3 itu, jadi kayak segitiga lah gitu bang. Di pohon sawit itu, aku pertama udah merasa sebelum melewati simpang itu udah kayak ada yang ganggu gitu, ada yang ngikutin atau apa, ada yang ganggu lah bang. Kawan aku yang pertama merasai karena kok nggak ngerasa ada yang aneh, kata kawan aku. Sampai tiba ya udah kami, karena mungkin ekor mata ini kan bang, ekor mata ini kita tahu ekor mata ini ada yang ganjel betul gitu. Kami lihat ke kanan, di atas pohon sawit itu Mbak Kunti itu nari-nari di pelepah, di atas pelepah sawit. pelepah sawit itu dia berdiri gitu, Pak. Ya, nari-nari gini ya. Nengok gini. Ya mukanya ya bopeng hancur gitu lah, nggak, kurang jelas juga tutupan rambut gitu kan bang. Iris itu awalnya masih nggak percaya aku, cuma karena kawan aku ini udah panik. Posisi itu hujan rintik bang, kalau sana kan tanah merah yang perkebunan, tahu lah licin kalau hujan rintik. Ya udah terakhir sama-sama panik, dia panik, aku juga ikut panik karena posisi juga hujan gitu kan. Jadi ya agak dikebut ya, di situ. Itu mungkin pertama besoknya aku ya masih biasa aja gitu bang. Kami nyari sinyal kan, kalau nyari sinyal di Kalimantan tuh harus naik bukit. Aku masih berani gitu kalau naik bukit sendiri tengah malam abis kejadian itu ya. Aku masih berani naik bukit sendirian nyari sinyal. Itu berarti abang masih belum inilah ya? Pasti belum. Masih belum percaya dengan gitu-gituan ya? Cuma kan udah jelas karena ekor mata ini langsung ku tengok gini, ya lagi nari-nari gini ya. Udah. Cuma ya udah kayak gitu sampai akhir yang kejadian kedua itu yang mulai yakin itu. Jadi setiap gajian anggota di mes itu, anggota kami kan mandor-mandor itu kan, yang di staff itu, mes staff itu orang itu ke pasar, ke kota. Itu harus satu orang jaga piket, jaga mes. Bagian saya yang jaga mes. Oh, itu giliran abang jaga piket ya? Jaga. Cuma kalau di perkebunan ini kan jam 10 malam udah mati lampu tuh kan masih pakai genset. Oh gitu bang. Jadi jam 12 malam orang itu belum balik. Jadi dia di rumah lah denger lagu gitu kan bang, biasa. Kok tiba-tiba ada kayak terang-terang gitu di luar di luar kamar, di luar mes. Di luar mes, posisi di luar mes itu bang ada tempat kami bangku, tempat kami biasa duduk-duduk untuk sore gitu kan, lepas rehat. Untuk nyantai gitu nyantai lah gitu. Jadi aku lihat kok ada cahaya gitu kan, ini posisi kacana aku tengok gini, dia kok kayak manggil gitu kan, kayak penasaran jadinya gitu. Tapi pas lagi udah aku terpanggil lah, aku mau keluar pintu, mau buka pintu, tapi aku pikir udahlah nah, nggak usah diterusin gitu, mungkin ada yang nyetok aku entah kenapa gitu memang. Udah aku balik tidur. Nggak jadi. Pertama itu suaranya tuh bang, suara kayak burung kuk 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 kuk, tapi makin lama makin deras gitu. Pikir itu suara ya burung hantu kayak bang gitu. Kayak burung hantu, tapi agak beda bang. Jadi dia kalau burung hantu kan cuma kuk kuk sekali-sekali, dia makin lama makin cepat kuk 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 kuk, makin deras gitu bang, dekat jendela, makin dekat jendela gitu. Oh dekat jendela mes? Iya. Dan terakhir udah aku karena ya mungkin ada yang nyetok aku supaya nggak penasaran, ya udah aku balik tidur. Besok paginya aku nanya sama orang daerah sana, orang asli Kalimantan. orang dari sana. Nggak nanya sih, aku cerita, aku cuma nampak cahaya gitu. Oh jangan mandor katanya, itu bahaya kalau mandor ikutin, nanti mandor bisa ke dunia lain katanya. Di situ kan mistis, namanya kalau nama orang-orang Dayak kan masih percaya kuat itu. Di sana aja bang, kalau misalnya kita nolak tawaran mereka itu kita bisa kena marah bahaya gitu. Maksudnya gimana tuh bang? Contohnya gini bang, abang ini orang Dayak, abang nawari kopi sama saya, sama aku, cuma aku
aku nih mau, cuma aku merasa segan gitu. Ya udah nggak usah. Atau malu gitu ya. Gitu. Ya nanti saya ya nggak apa-apa, gue bilang nanti gitulah. Gitu. Tapi kalau kita nolak nggak tanpa ada sopan santunnya, kita bisa kepuhunan mitosnya. Gimana bang? Bisa kepuhunan. Puhunan ya. Iya. Jadi dia tuh misalnya bisa kita kena marah bahaya, entah kita jatuh atau kita tabrakan atau segala macam. Berarti semacam kayak kita tuh dapat sial gitu ya? Iya, dapat sial mitos. Jadi kalau di sana adatnya kalau ditawari kita harus sentuh gelasnya, kita gini kan. Ibaratnya kita udah minum. Oh, gitu. Kalau misalnya kita tuh nolak secara halus gitu. Nolak secara halusnya gitu. Oh iya, gitu. Soalnya aku pernah juga kejadian asisten kepala aku ini nawarin aku kopi, cuma aku mau, cuma aku nanti karena lupa jadi aku minum. Sampai aku di tempat mandi di sumur, aku terpelanting. Situ aku percaya mitos, masih percaya mitos, bukan percaya hantu. Iya. Percaya mitosnya. Mitos Kalimantan Dayak itu ya. Jadi ya pas dengar cerita yang dibilang hantu pamanggil itu mulai agak percaya juga gitu kan, Bang. Hantu pamanggil itu kan katanya kalau kita ngikuti hantu itu kita bakal masuk dunia lain, dunia mereka lah gitu katanya. Karena udah pernah dijadiin keporan itu, jadi aku percaya juga mitos itu kan, mitos yang hantu pamanggil itu. Jadi di Kalimantan tuh banyak tuh Bang kejadian horor aku Bang. Sampai ketika itu aku ketimpahan genderuwo. Itu baru percaya. Di situ baru abang percaya. Soalnya pas ketimpahan genderuwo. Ketimpahan tuh apa ya? Kalau yang di bahasa di Jawa-Jawa rep-repan ya emang. Jadi biasalah mau tidur denger lagu. Ya kawan aku ini pertama denger lagu metal gitu kan. Dengar System of Down segala macam lah gitu kan. Tidurlah aku. Pas aku tidur di bawah, dia di atas gitu. Pas tidur kok tiba-tiba napas aku sesak gitu. Bangun, tangan aku udah terlipat gini. Tangan aku udah terlipat gini. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ngomong astagfirullah aja setengah mati. Terakhir aku pejam mata, tiba-tiba ada muka besar hitam kayak gini, kayak ngagetin lagi tuh Bang. Matanya gini keluar gitu. Gua dan hitam lah gitu. Bebulu gitu. Kurang jelas juga nama awak, udah panik gitu. Kayak dia gitu, kayak ngagetin gitu. Gini. Kayak dia di depan muka kita depan asli muka gitu. Bang. Situ nggak bisa ngomong apa. Baca ayat kursi nggak bisa, terakhir dari kawan aku yang nyetel lagu metal diganti sama Rukiah. Oh syukurnya dia tahu pula posisi abang lagi. Udah tahu posisinya. Aku ketindihan gitu ya. Minta tolong. Tahu dia juga sering juga rep-repan katanya. Cuma nggak sampai separah aku sampai dinampai gitu Bang. Jadi setelah Maria Rukiah, di situ pelan-pelan napas aku mungkin ya udahlah, mungkin masih selamat aku di situ kan Bang. Itu emang udah napas itu udah satu-satu Bang, udah kayak di ujung gitu lah ya Bang. Sesak aja Bang tuh. Itu pas pertemuan udah ya kayak gitu lah Bang, udah kayak panik, satu sesak napas, awak bingung mau ngapain juga, ngomong nggak bisa gitu kan. Akhirnya alhamdulillah mungkin pas dibacain Rukiah itu agak pelan-pelan, agak reda. Dan setelah itu aku nggak bisa tidur, masih kepikiran itu kan, sampai demam aku akhirnya. Sakit abang? Iya, besok lusanya aku demam, masuk di opname aku ke rumah sakit gitu. Opname sampai opname ya Bang? Sampai diinfus aku. Iya. Kalau di medisnya gejala tipes. Oh gitu. Mungkin Bang ya, aku mungkin udah gejala tipes, mungkin agak lemah tubuh ini kan, gampang diapai gitu ya. Syukurnya nggak kesurupan gitu. Terus Bang? Ya di situ udah mulai percaya Bang, udah mulai takut aku untuk nyari sinyal ke atas gitu. Udah mulai gini. Dulunya Bang kalau misalnya nyari sinyal itu aku nggak pernah takut sama yang udah, walaupun aku dinampai kuntilanak segala macem, aku sendirian ke atas, video call. Ke atas bukit gitu? Atas bukit Bang, bukit paling tinggi tuh Bang.
Di situ baru dapat sinyal. Dapat sinyal, buat dapat telepon sinyal. gitu ya. Itu pun H+. Jadi itu tuh nggak pernah Oh iya tahu. bang, aku lupa nanya nih bang. Kejadiannya kira-kira tahun berapa ya bang? 2016 aku merantau, mungkin 2017 2018 itu Bang. Oh, belum lama kali ya bang. Ya belum lah. Aku balik tahun 2019 akhir balik ke Medan Balik dari sana. dari sana. Jadi ya untuk nyari sinyal setelah itu udah mulai minta kawani, minta kawani. Biasa sendiri ya Biasa kan? sendiri sekarang udah minta kawani. Jadi udah nggak bisa lagi bebas bawa video call. Ya udah minta kawani. Dulu kalau udah masalah kerja bunyi-bunyi kayak gitu aku nggak takut. Walaupun yang udah kejadian setelah kejadian itu bunyi gitu walaupun berdua bang, itu ngerasa kayak ya apa nih gitu, langsung merasa merinding gitu. Saya mulai percaya. Kejadian horor yang paling parah itu menurut aku di Kalimantan itu bang, ada kejadian itu anggota borongan Babat dari Banten. Itu untuk orang Babat-Babat merintis supaya buka lahan kayu-kayu yang tanam sisip itu supaya hilang gitu kan. Di sana kan hutan nggak terkendali bang, untuk gulma-gulmanya nggak terkendali gitu. Jadi makanya didatangi orang borongan itu kan. Jadi ada salah satu anggota borongannya, biasalah bang, kita orang kampung itu mungkin mancing gitu kan. Tahu lah di Kalimantan tuh air semua rata-rata, sungai di mana-mana. Ikan pun banyak di sana ya bang. Jadi dia tuh mancing, dia nggak tahu nih, mungkin baru seminggu datang, dia udah berani mancing di yang orang Dayak pun nggak berani situ. Berarti kayak ada kayak waduk larangan gitu. Kayak dia rawa-rawa gitu bang. Oh rawa. Jadi itu sama orang Dayak itu nggak berani, itu memang udah dilarang, nggak boleh mancing situ gitu kan. Tapi sama orang borongan ini dia mancing ke situ bang. Dia mancing, kata kepala borongannya itu sampai maghrib belum pulang. Mungkin mancing malam biasa. Iya. Mungkin atau lanjut berburu. Orang sana kan borongan itu kadang berburu tupai gitu kan, tababi, tapayau, rusa gitu kan. Jadi mungkin buru-buru pikiran orang itu, kok nggak balik-balik, 2 hari nggak balik. Terakhir nggak ngomong sama asisten kepala saya. Kami cari itu dari pagi khusus itu bang, kami nyari mandor-mandor itu semua khusus nyari dia. Berarti itu stop kerja lah tuh bang. Kalau karyawan kerja tetap. Sama security itu kan kalau di sana tentara itu banyak bang, tentara sewaan untuk jaga kebun karena di sana kan banyak sengketa gitu. Jadi dipanggil lah orang untuk nyari itu. Pas nyari itu sampai maghrib, sampai di stop kami sama manajer kami, udah balik aja, nggak dapet ini. Terakhir dipanggil sama kepala adat Dayak sana, minta tolong manajernya sama dia. Besok pagi kalian datang lagi sana bawa beras. Bawa beras. Ya, emang disuruhnya dia tinggal sendiri, kepala adatnya itu. Ya maghribnya keluar dia, mayatnya. Udah jadi jenazah. Udah jadi mayat tuh. Udah jadi berarti jenazah. Dia tenggelam itu di. Katanya tenggelam, badannya biru kok. Badan biru. Yang buat seramnya itu bang, setelah dimandikan, dikafani, itu keringatan dia keluar air. Dari badan itu? Iya, dari badan itu. Di situ aku loncat bang, dari situ aku ngaji sama asisten yang lain gitu kan. Bandar-bandar lain. Nah, biasalah lah. Tahlilannya. Sebelum besoknya dikuburin, mau dikubumikan besok paginya. Cuma kami pas ngaji itu kok tengok kafannya basah gitu. Rupanya pas kami ditanya lagi sama manajernya itu, manajer kami nanya ke kepala adatnya, dibilang itu perempuan suka sama dia, penunggunya gitu bang. Dia berbadan ular, berbadan ular bertubuh manusia gitu lah, sambung gitu kan. Iya. Dia suka sama anak ini. Katanya kalau mau dikembalikan, kalian harus kerbau atau kambing. Kepala kerbau atau kepala kambing dipenggal di situ, ditukar gitu bang. Cuman nama kepala borongannya ini mungkin dia takut rugi atau takut apa, nggak dilaksanakan perintah ya. Jadi dia ya udah, setelah itu mayatnya itu basah-basah gitu loh bang, kayak keluar air gitu. Aku nengoknya aja udah biru mukanya,
jenazahnya nih, muka mayatnya ini kain kapan keringnya kayak mana tebelnya itu Iya. bisa basah gitu. Itu habis itu mungkin panik semua itu bang. Pertamanya kami pas ngaji kering, habis dimandi kering. Udah habis itu dibuka kain kapan dibelap lagi, apa lagi, dilap lagi, basah lagi kan, dilap lagi. Udah emang mungkin udah ya, walau alam lah ya. Iya betul. Mungkin dia masih hidup, rohnya ya kan bang, masih hidup Iya. sebetulnya. Kalau mungkin kalau menurut tetua adat di sana itu jasadnya aja itu yang di situ Iya. ya bang ya. Rohnya sama penunggu itu. Rohnya masih ditahan ya. Itulah kepala adat ngasih tahu di sana pun mistis masih kuat banget bang. Soal kayak dia apa sih nama perjanjiannya lupa aku. Dia itu kalau kita misalnya abang 3 orang nih abang. Abang dituduh mencuri. Cuma abang nggak terima abang dituduh mencuri. Jadi orang itu ada ritual masuk dalam sungai. Siapa yang berbohong, dia nggak bakal timbul lagi. Aku lupa nama upacaranya itu, nama apanya tuh ritualnya. Itu kalau itu udah kejadian kayak gitu bang, itu udah kayak pasar malam bang. Ditonton orang banyak. Rame bang. Jadi kan bukti gitu. Berarti itu ritual untuk membuktikan bahwasannya itu kita jujur atau kita tuh bohong. Iya. Jadi ada kasus hari itu dituduh dia menghamili salah satu orang Dayak di sana. Jadi dia kalau apa, ya udah kita sumpah ini apa sumpah apa lupa aku gitu kan. Pas sumpah ya nggak naik dia berarti dia memang betul. Kalau di sana mistisnya emang berarti di situlah aku mulai timbul rasa percaya sama hal-hal gaib itu di situ. Sampai di Medan pun masih trauma aja, masih kayak kebawa gitu. Masih kebawa ya bang. Kayak takut kamar mandi takut, gelap sedikit takut. Iya. Karena kejadian di sana tuh kayak itu nyata, kayak emang itu betul nampak muka yang jelas yang aku ketimpahan itu bang. Sama yang kejadian yang anggota borongan itu. Itu paling serem ya bang. Itu yang paling menurut aku kayak nggak logika, kalau memang dia mati kayak nggak keluar keringat atau air di segala macam ya bang. Segala orang kita aja hajat terakhir aja kan harus ditekan dulu baru keluar kan. Berarti kan organnya masih hidup bang. Gitu mungkin nggak logika aja gitu. Disitulah mulai ada rasa percaya, mungkin nggak sembarangan lagi aku sama yang hal-hal gaib gitu kan. Untuk kencing di jalan pun nggak bisa sembarangan lagi gitu. Disitu mulai percaya. Oke, ada lagi bang, kira-kira. Tuh abang dan Kalau yang masa remaja masih yang di Medan sebelum merantau Kalimantan ada juga kesurupan di Danau Toba. Dendi tahu tuh. Ada kawan. Ada teman tahu juga. Dia kesurupan habis kami ya itu nggak percaya kami kan bang. Aku masih belum percaya aku di situ. Jadi Si skeptis ya. Jadi nggak terlalu lah. Kalau nggak terlalu kuat. Nggak terlalu ambil pusing gitu ya. Jadi setelah abang pulang merantau dari Kalimantan tuh bang, ada ngalami kejadian-kejadian horor lagi nggak? Kalau kejadian mistis di pas sudah pulang merantau sampai sejauh ini belum ada memang. Belum ada ya? Kok bisa jangan sampai lagi ya bang? Sampai itu kalau udah itu cukup lah. Emang kalau di Kalimantan tuh karena hutan mungkin masih bang ya. Iya, Jadi iya betul. mungkin penduduk awam ya kan. Apalagi kita pendatang kan. Ya kan. Jadi mungkin say hello mungkin orang sana penduduk aslinya. Kalau di Medan ini kurang, kayaknya belum ada bang kejadian horor kayak gitu. Ya, kalau mau balik lagi Kalimantan kayaknya enggak. Cukup ya bang. Cukup bang itu pernah kayak Pengalaman apa dia? soalnya mungkin gini faktor gini bang, aku nggak percayaan jadi di sana kan. Jadi pas mau datang ke sana nggak percaya. Setelah datang sana aku ditunjuki semuanya gitu. Jadi Yang buat kita tuh percaya jadi ya bang. jadi trauma tersendiri untuk balik lagi kayaknya enggak deh kalau. Soalnya Iya. Satu lagi tadi bang yang untuk maaf nih ya kondisi jenazah tadi ya bang ya. Tuh masih agak heran aku ya, kok bisa gitu ya.
Wallahu alam tadi ya, Bang. Lama itu memang soalnya Bisa keluar air gitu tadi ya. di otopsi pun Oh, sempat diotopsi juga, Bang? enggak, karena gini perusahaan Oh iya, perusahaan ditutupin. dia tutupi Bang, takutnya ada Iyalah. apa di otopsi pun kayaknya nggak mungkin lah, takut ya gitu loh, soalnya emang di daerah Dayak itu Bang banyak Bang larangan ke masuk sini, larangan masuk sana gitu. Di sana mitos bunian pun masih keras Bang sana. Kalau untuk apa, Bang? Nih ya, kalau di Kalimantan itu kan yang terkenal apa tuh, Bang? Kuyang ya. Pernah dengar-dengar cerita atau apa Kita itu? enggak, kalau kuyang enggak Bang, cuma kalau bunian Oh. ini aku baru, karena aku ngomong bunian tadi aku baru ingat juga, anak asistenku dia Oke. masih kecil Bang, masih kecil, dia dekat kali sama aku kan, masih umur 3 tahun gitu lah, udah bisa ngomong gitu. Ya, Om Dio itu ada kawan katanya. Bunian itu mungkin manggil dia gitu Bang, manggil gini mungkin kan, diajak, cuma kakinya terbalik katanya. Kata dia gitu? Masih kecil Bang, cuma kakinya terbalik Om, dia larinya mundur. Mana Anak kecil loh. anak kecil Nggak Bang, mungkin bohong loh, Bang. nggak mungkin bohong Bang. Apalagi umur 3 tahun kan? Dia besoknya ya demam juga Bang, anak kecil ya mungkin. Aku langsung tarik lah Bang, itu posisi maghrib kan, langsung tarik, udah masuk dalam kita, takutnya dia dipanggil, dia ikut, nama anak kecil Bang, ya kan. betul. Asistennya ya, Serem ya. itu asistennya pun orang Dayak juga anaknya. Kalau bunian itu emang udah, karena lu ngomong tadi aku ngomong bunian, Jadi teringat teringat lah gitu, soal anak kecil itu. Karena aku nggak ngalami jadi kurang ingat Bang, karena anak kecil itu. Oke, makasih ya buat Bang Dio ya, Oke, udah sama-sama. mampir ke studio kita yang abal-abal ini ya. Ya, Terima kasih buat Bang Dio yang udah nyempatin waktunya untuk membagi pengalaman horornya di Kebur Malam. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah nonton. Jangan lupa ditunggu video kami selanjutnya. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.